Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Audita, kelas 3C, mata kuliah Imunologi, Prodi Farmasi. Kita akan membahas antibodi monoklonal dan poliklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah antibodi yang homogen atau mempunyai sifat yang spesifik karena dapat mengikat satu epiton antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tidak terbatas. Antibodi monoklonal dibuat dengan cara penggabungan atau fusi dua jenis sel, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel B dengan sel kanker secara in vitro disebut dengan hibridoma. Produksi antibodi monoklonal. Produksi dari antibodi monoklonal dilakukan pertama kali oleh George Kohler dan Cesar Milton pada tahun 1975. Mereka memperkenalkan cara baru untuk membuat antibodi dengan mengimunisasi hewan percobaan. Kemudian, sel limfositnya difusikan dengan sel mieloma, sehingga sel hibrid dapat dibiarkan terus-menerus atau immortal, dan membuat antibodi yang homogen yang diproduksi oleh satu klon sel hibrid, sel hibridoma. Produksi sel hibridoma. Imunisasi mencit. Antigen berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus disuntikan secara subkutan pada beberapa tempat atau secara intraperitoneal. Setelah 23 minggu, disusul suntikan antigen sekali atau beberapa kali suntikan. Mencit dengan kekebalan terbaik dipilih. Kemudian limfatikus dikeluarkan dari dalam tubuh tikus dan dibuat sesuai suspensi. Pembuatan suspen ini untuk memisahkan sel B yang mengandung antibodi. Fusi sel limfa kebal dan sel mikloma. Sel limfa kemudian dicampurkan dengan sel mieloma yang dapat terus-menerus hidup dalam kultur, namun kemampuan untuk memproduksi antibodinya hilang karena kekurangan HGPRT atau hiposaktin guanin fosforibosil transferase. Eliminasi sel induk yang tidak berfungsi. Frekuensi terjadi hibrid sel limfa, sel mieloma biasanya rendah. Karena itu penting untuk mematikan sel yang tidak fusi yang jumlahnya lebih banyak agar sel hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hipoksain, aminopepterin, dan timedin atau HIT. Antibodi poliklonal adalah campuran antibodi heterogen yang berikatan terhadap berbagai epitopes dari antigen sama. Antibodi ini dihasilkan oleh klon sel B yang berbeda dari hewan sehingga memiliki sifat kimia imun yang berbeda. Antibodi poliklonal campuran dapat memiliki sedikit perbedaan pada spesifitas dan aftinitasnya. Antibodi poliklonal paling sering diproduksi di kelinci tetapi juga dibuat dalam mamalia lainnya termasuk kambing, babi guinea, dan sapi. Kelinci putih Selandia Baru sering dijadikan pilihan dalam produksi antibodi poliklonal karena kemudahan dalam pemeliharaan dan menunjukkan respon imun yang optimal. Selain itu, antibodi kelinci memicu protein manusia atas kelebihan antibodi atau antigen yang lebih luas. Antibodi poliklonal diproduksi pada kelinci dengan cara mengimunisasi kelinci dengan antigen, juga dikenal sebagai imunogen, menggunakan dosis yang berkisaran 10-200 mikrogram. Imunisasi biasanya dilakukan secara intradermal atau subkutan, tetapi juga dapat dibuat ke dalam telapak kaki
intramuskular, atau intraperitoneal. Antigen dapat disiapkan. Perbedaan antibodi monoklonal dan poliklonal. Antibodi poliklonal tidak mahal dalam produksinya, tidak butuh teknologi yang terlalu canggih, waktu produksi relatif singkat, menghasilkan antibodi non-spesifik dalam jumlah banyak, mengenal beberapa epitop pada antigen. Sedangkan antibodi monoklonal mahal dalam produksinya, membutuhkan teknologi yang sangat canggih, waktu produksi lama karena harus membentuk hibridoma, menghasilkan antibodi spesifik dalam jumlah banyak, hanya mengenal satu epitop pada antigen. COVID-19. Kepada pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen, obat ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien beresiko tinggi. Pasien yang termasuk dalam kelompok beresiko tinggi diantaranya adalah pasien berusia lanjut, obesitas, memiliki penyakit kardiovaskular atau termasuk hipertensi, memiliki penyakit paru kronis atau termasuk asma, diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, memiliki penyakit ginjal kronis atau termasuk pasien dialisis, memiliki penyakit hati kronis, imunosupresi berdasarkan penilaian dokter atau terapi kanker, transplantasi, sumsum tulang belakang, dan organ, imunodefisiensi, HIV atau AIDS, anemia, talasemia, dan pengguna obat imunosupresan jangka panjang. Obat ini diberikan kepada pasien dewasa dengan dosis tunggal 40 mg per kilogram melalui intravena atau infus yang dicampur dengan cairan NaCl 0,9%. Oleh karena itu, pemberiannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkualifikasi. Rekdavimab termasuk dalam obat early stage treatment, sehingga harus diberikan sesegera mungkin setelah pasien menerima diagnosis, tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala.